Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rohman di program Kabar Petang edisi Rabu 9 Maret 2022. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, pasar keuangan Rusia benar-benar runtuh atau kolaps setelah negeri Beruang Merah resmi melakukan serangan ke Ukraina. Bencana kiamat keuangan bagi Rusia kini seolah sudah di depan mata seiring dengan berbagai sanksi ekonomi dari negara-negara barat. Pasar saham Rusia resmi tutup sejak akhir bulan Februari lalu. Indeks saham acuan Rusia MOX terus mengalami kejatuhan sejak pekan terakhir bulan Februari. Di sepanjang bulan lalu, indeks saham Rusia tersebut tercatat mengalami koreksi hingga 30%. Dengan berbagai sanksi yang ada, ekonomi Rusia kini sekarat. Nilai tukarnya, yaitu rubel, bahkan terdevaluasi hampir 60% terhadap greenback dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Kini mata uang Rusia dihargai lebih rendah dari 1 sen dolar Amerika Serikat. Nah pemirsa, apakah G7 akan melakukan pembekuan dan penyitaan aset elit penting Rusia? Bagaimanakah tekanan ekonomi Barat lebih lanjut pada Rusia setelah invasi ke Ukraina? Serta apakah Amerika Serikat dan Eropa akan mengisolasi Rusia secara politik, finansial, dan ekonomi? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Bung Muhammad Hatta, ekonom dari Forum Analisis dan Kajian Kebijakan untuk Transparansi Anggaran atau Fakta. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Hatta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini bagaimana nih kabarnya, Bung? Sehat, Bung? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah, baik Bung, langsung saja mencermati terkait dengan perekonomian Rusia. Ini kan sebagaimana kita ketahui, perang antara Rusia dan Ukraina ini masih berlangsung hingga hari ini. Konflik kedua negara kian memanas dan menyita perhatian masyarakat global. Secara global, Anda melihatnya ini seperti apa? Apakah perang di Ukraina ini adalah bencana bagi dunia yang akan menyebabkan berpengaruh pada ekonomi global atau seperti apa? Bisa dijelaskan, Bung Hatta? Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang kembali diberikan untuk sharing tentang ekonomi ya, peristiwa-peristiwa ekonomi, menyikapi peristiwa-peristiwa ekonomi yang ada. Invasi Rusia ke Ukraina ini memang cukup ya bisa dikatakan relatif mengagetkan juga tidak gitu ya, karena sudah beberapa hari sebelumnya mereka sudah menempatkan sejumlah besar pasukan ya di perbatasan di Ukraina itu. Namun skala serangannya yang memang tampaknya Putin tidak main-main ya, tidak main-main untuk melakukan serangan itu. Nah, serangan militer ini ya itu tentu saja, dan ini kan berada di Eropa ya, Eropa Timur persisnya, dan itu berdekatan dengan negara-negara Uni Eropa gitu ya, negara-negara Uni Eropa. Dan kita tahu Uni Eropa itu kalau dilihat dari sisi ekspor ya, dari sisi nilai ekspor itu terbesar di dunia ya, dari sisi nilai ekspor terbesar di dunia. Jadi kalau ada apa-apa dengan kejadian di Eropa Timur, misalnya kemarin dikhawatirkan nuklir ya, PLN nuklir yang terbesar di Eropa itu bermasalah gitu ya, maka ya tentu akan mempengaruhi ekonomi dunia. Dan kita tahu juga Rusia ekonominya cukup besar ya. Rusia itu
ekonomi atau GDP-nya ya itu senilai 1,4 triliun dolar ya, 1,4 triliun dolar. Dengan jumlah penduduk yang lebih sedikit dibandingkan Indonesia 144 juta, tentu GDP seperti itu cukup tinggi ya, cukup tinggi. Indonesia kan GDP-nya 1 triliun dolar, tetapi jumlah penduduknya banyak ya, 270 juta ya, 270 juta. GDP Rusia ini hampir mirip dengan Kanada ya, kurang lebih dengan Kanada. Tetapi kalau dibandingkan dengan negara G7 yang lainnya seperti Jerman, ya, Prancis, itu memang masih di bawahnya. Jerman, Prancis itu 2 triliun ke atas, ya, 2,4-2,5 triliun dolar. Tahun 2020 itu. Jadi kalau dilihat dari secara umum seperti itu, tentu akan ada dampak pengaruh yang cukup kuat ya, cukup kuat. Hanya saja apakah kemudian dibilang kiamat, bencana, nah ini saya pikir itu kita perlu lihat data lebih detail ya, lebih detail. Sebagai misal tadi dicontohkan, kita tentu harus melihat dulu bagaimana investasi asing yang masuk ke Rusia dan juga investasi portofolio ya, investasi portofolio surat-surat berharga ya yang masuk ke Rusia. Investasi portofolio tahun 2020 di Rusia itu 25,2 miliar dolar ya. Investasi asing langsung ya itu 9,4 atau 9,5 miliar dolar kurang lebih. Jadi cukup besar ya, cukup besar. Nah, dari sini nanti kita bisa melihat bagaimana gejolak ekonomi di Rusia ini gitu ya, terhadap negara yang lain. Kalau Uni Eropa tentu belum ya. Uni Eropa belum langsung terdampak karena sampai saat ini Nord Stream 1 ya, saluran pipa gas yang masih tersambung ke Rusia ya, ke Eropa itu, antara Rusia dan Eropa itu masih berjalan ya, masih berjalan. Yang di cancel proyeknya oleh Jerman itu adalah Nord Stream 2 ya, itu yang di cancel. Tetapi Nord Stream 1 ini sampai sekarang, invasi yang sudah hari keberapa ini itu gasnya masih berjalan itu. Ya, gas dari Rusia ke Eropa masih jalan ya, masih jalan. Ya, itu dulu yang saya tanggapin. Ya, baik. Ini menarik ini sebagaimana yang sudah sedikit Anda singgung di awal tadi bahwa adanya konflik di Rusia Ukraina ini pasti akan memberikan dampak ya, terutama secara geografis berada di Eropa Timur. Nah, kemudian kalau kita mencermati terkait dengan perang Rusia Ukraina, apakah perang antara Rusia dan Ukraina ini bisa menyebabkan pada harga pangan, energi dan rantai pasokannya bisa menjadi kacau atau seperti apa ini Anda melihatnya? Ya, jadi kalau terkait dengan pengaruh ya dari satu negara ke negara lainnya, itu memang bisa kita lihat dari yang namanya neraca pembayaran. Itu ada neraca perdagangan ya. Di dalam neraca pembayaran itu ada neraca perdagangan dan ada neraca modal. Nah, neraca perdagangan di sini berarti ekspor impor ya. Kalau tadi yang kita sedikit bahas itu adalah neraca modal. Di sana ada tadi investasi portofolio ya, ada investasi asing langsung. Nah, yang tadinya masuk ke Rusia ya, maka investor tentu berpikir banyak ya, dengan sanksi-sanksi yang diberikan oleh Amerika terhadap Rusia ya, yang diberikan sanksi oleh Eropa ya terhadap Rusia, maka investor yang tadi naruh investasi di pasar modal, investasi secara langsung di ekonomi Rusia, tentu mereka akan memindahkan investasinya ke negara-negara lain ya. Itu kalau dilihat dari sisi neraca modal tadi ya, mereka pindah. Nah, ini ada gejala di Indonesia misalnya.
ada banyak dolar ya, arus masuk dolar ke Indonesia ya. Nah, itu dari sisi neraca modal. Nah, dari sisi neraca perdagangan ya, ini berarti bicara tentang ekspor impor ya, ekspor impor. Mari kita lihat data ekspor impor Rusia. Rusia itu tahun 2020 impornya ya secara keseluruhan total, data yang sudah kami hitung ya, kami ambil ya dari beberapa sumber, itu 231,6 miliar dolar ya, itu impor secara total ya. Ekspor itu 337,1 miliar US dollar. Nah, kalau terhadap negara-negara G7 sendiri, negara-negara G7 itu kan ada Jerman di sana, ada Prancis, ada UK, ya, United Kingdom, Inggris, ada USA, gitu ya, Amerika, ada Jepang juga. Kalau kita lihat, ini memang cukup besar ya, terutama Jerman. Jerman itu Rusia impor kepada Jerman itu 10% dari total 231 miliar dolar tadi, atau sekitar 2,3 miliar dolar. Adapun ekspor kepada Jerman itu 18,6 ya. Jadi Rusia mengekspor ke Jerman 18,6 miliar dolar. Ini memang yang tertinggi ya, Jerman di G7 itu. Amerika itu lebih kecil ya, ekspor impornya dengan Rusia. Jerman tertinggi. Kalau kita lihat Uni Eropa, 28 negara ya Uni Eropa. Ini memang pasti akan sangat terdampak ya. Uni Eropa itu 54% ya. Itu Rusia impor ya. Impornya itu mencapai 54% dari total keseluruhan impor impor yang dilakukan oleh Rusia. Artinya Rusia ini begitu banyak membeli barang terhadap Uni Eropa ya. Jadi bayangkan kalau nilainya sekitar 125 miliar US dollar ya. Itu Uni Eropa 28 negara. Jadi bayangkan kalau eskalasinya ya serangan militer ditambah dengan serangan ekonominya itu, perang ekonominya itu semakin luas, tentu kerusakan ekonomi semakin parah. Dan kita perlu ingat, kita masih berada pada situasi kondisi pandemi ya, yang kerusakan ekonomi itu sangat parah ya, kerusakan ekonomi sangat parah. Tapi kenapa kemudian dari sisi jumlah orang miskin gitu ya, terus kemudian negara yang bangkrut nggak ada ya, itu dikarenakan negara-negara di dunia ya itu banyak kemudian melakukan utang ya, melakukan utang. Jadi kerusakan ekonomi akibat pandemi itu dibantalin dengan utang ya, dibantalin dengan utang. Jadi kalau kemudian ini ditambah lagi dengan perang dagang ya, perang ekonomi dengan Rusia dan Eropa termasuk Amerika, saya pikir kondisi ekonomi semakin buruk ya, semakin buruk. Dan kita tahu 2008 itu saja itu sudah sangat merusak ekonomi ya, krisis keuangan di Amerika, berlanjut krisis utang di Eropa, berlanjut lagi pandemi, berlanjut lagi krisis ini. Wah, itu sangat luar biasa, kerusakan ekonominya sangat luar biasa. Tapi tentu kiamat tentu tidak gitu ya, dalam tanda kutip ya, tidak. Cuma gejolak kerusakannya akan sangat berat ya. Kerusakannya sangat berat. Kira-kira begitu. Baik. Jadi menarik ya,
kalau kita bicara terkait dengan ekonomi, terus kemudian invasi Rusia ke Ukraina. Tadi sedikit Anda juga menyinggung ya bagaimana kemudian dampaknya kalau benar-benar perang ini terus berlanjut. Nah ini kalau menurut Anda bagaimanakah tekanan ekonomi Barat ya lebih lanjut ya pada Rusia setelah invasi ke Ukraina, dan apakah Amerika Serikat maupun Eropa ini nantinya akan mengisolasi Rusia secara politik, finansial, dan juga ekonomi, atau seperti apa ini Anda melihatnya, Bung Hatta? Ya, yang terbaru itu kan Amerika ingin atau mencoba mengimbargo minyak ya, dalam artian Rusia itu nggak bisa jualan minyak lagi, nggak bisa jualan minyak lagi ya. Namun itu kemudian langsung dibalas ya, dibalas oleh Rusia ya, dibalas oleh Rusia. Siapa saja yang kemudian mencoba mengimbargo produk ya, dalam hal ini tentu saja ekspor Rusia itu kan yang besar ya, 40% itu oil and gas ya, oil and gas itu 40% ya kontribusinya ya terhadap pendapatan Rusia itu, jadi sangat besar. Makanya mereka kemudian akan membalas dengan perkataan yang juga cukup mengkhawatirkan gitu ya. Saya pikir itu bisa saja ya, karena memang kalau sanksi ekonomi itu masih dimungkinkan ya, sanksi ekonomi itu masih dimungkinkan karena di dalam ekonomi internasional itu ya, itu ada untuk menghambat atau untuk melakukan kompetisi persaingan perdagangan, itu ada dua kebijakan ya secara umum. Ada melalui kebijakan tarif dan non tarif ya. Kebijakan tarif itu berarti menaikkan bea cukai ya, pajak gitu ya. Kalau non tarif ya seperti ini, embargo tadi, model-model embargo seperti itu. Itu masih dimungkinkan untuk dilakukan oleh Amerika. Tentu gitu ya, dengan membaca apa yang akan diambil respon oleh Rusia gitu ya. Jadi masih dimungkinkan. Kalau dibandingkan nuklir, nah itu kayaknya perang nuklir agak-agak 1000 kali berpikir gitu ya, tidak akan terjadi. Tapi kalau masih sanksi ekonomi, embargo minyak, itu sangat mungkin ya. Mereka akan mencari pengganti sumber yang lain ya, sumber yang lain. Misalnya kemarin Amerika sudah mengarahkan kepada Eropa ya untuk mencari sumber gas atau energi yang lain di Timur Tengah ya, termasuk juga ada sumber dari Jepang ya, termasuk kemudian negara-negara Eropa juga sudah berpikir kembali untuk mengaktifkan batu bara ya, meskipun itu melanggar komitmen mereka terhadap lingkungan ya. Termasuk juga nuklir, itu kemungkinan juga akan, komitmen mereka untuk mengurangi nuklir juga akan berkurang akhirnya ya, karena tadi masalah supply energi ini tadi. Itu ya. Terus kemudian sebenarnya Rusia juga sudah cukup terpukul ya. Rusia sudah cukup terpukul. Bisa dilihat dari mana? Bisa dilihat dari misalnya tadi ya, nilai mata uang anjlok. Nilai mata uang itu anjloknya sampai 91% loh ya. 1 Januari ya, terhitung dari 1 Januari itu 74,7 rubel ya per 1 US dollar ya. 7 Maret hari kemarin 142 rubel ya per 1 US dollar. Itu anjlok sekitar 91%. Dan untuk menahan anjlok atau depresiasi, bukan devaluasi ya, depresiasi, anjloknya nilai tukar itu, maka kemudian pemerintah atau bank sentral Rusia itu menaikkan suku bunga acuannya mencapai 20% ya, naik 110 gitu ya, kenaikan suku bunganya ya, naik 110%. 2 kali lipat lah kira-kira gitu. Yang tadinya 9,5 menjadi 20%, 2 kali lipat lebih. Suku bunga acuan naik, itu sebenarnya itu sangat berat ya. Ini kenaikan suku bunga yang sangat tinggi ya. Bisa dibandingkan misalnya negara Swedia itu 0% bahkan negatif.
suku bunganya negatif. Ini 20% itu menghancurkan sektor real ya. Sektor real kalau di Indonesia itu kayak UMKM, pasar gitu ya. Kalau suku bunga 20%, bayangkan naik kayak apa bayar bunganya. Itu sektor real hancur itu ya, sektor real hancur. Makanya kemudian tidak heran ini disikapi oleh masyarakat Rusia dengan cara panik ya. Panik buying ya, pembelian yang dalam jumlah massal, terus kemudian mereka menarik uang di ATM dalam jumlah yang bersamaan gitu ya. Nah, itu yang terjadi itu sebenarnya sudah cukup berat. Kalau ditambah dengan embargo minyak, itu semakin berat lagi. Semakin berat. Tapi masih mungkin ya. Dibandingkan nuklir itu masih mungkin. Kira-kira begitu. Ya, baik, sebagai sebuah negara di kondisi sekarang ini kan globalisasi, perdagangan antar negara dan lain sebagainya. Lantas kemudian bagaimanakah dampak ekonomi ya dari perang Rusia Ukraina terutama bagi Indonesia? Ini Anda melihatnya seperti apa, Bung Hatta? Ya, dampak ekonominya kalau kita kembali kepada tadi ya, kembali kepada kalau dari sisi keuangan itu ada neraca modal, jadi alur linknya tuh ke sana gitu ya, ada neraca modal, ada neraca perdagangan ya. Neraca modal itu keuangan, neraca perdagangan itu ekspor impor barang dan jasa. Nah, kalau tadi Eropa, Uni Eropa itu 54% gitu ya, itu menjual barang ke Rusia. Bayangkan kalau semakin panas gitu ya, konfliknya, eskalasi konflik semakin meninggi ya, itu tentu sangat berdarah-darah gitu, Eropa itu ya, berdarah-darah. Itu nanti akan terjadi semacam peralihan ya. Tadi misalnya misalnya tadi yang tadinya pasokan suplai gas dari Rusia, Jerman atau Eropa akan memindah ke Timur Tengah, gitu ya. Terus kemudian mereka akan mengintensifkan kembali batu baranya, ya. Nah, ini otomatis nanti akan beralih, ya, akan beralih nanti itu permintaan batu bara meningkat, maka produsen-produsen batu bara akan mendapatkan semacam durian runtuh gitu dari pergeseran ya supply energi tadi ya. Nah, akan terjadi durian runtuh gitu ya. Jadi seperti itu. Kalau dampaknya secara negatif itu tentu nanti masing-masing secara spesifik berdasarkan kekuatan dan kelemahan negara masing-masing ya. Indonesia itu punya kekuatan dan kelemahan masing-masing terhadap invasi apa yang terjadi di Eropa itu ya. Itu harus dilihat secara spesifik. Dilihat secara spesifik. Hanya saja memang ini akan menambah huru-hara gitu ya, menambah huru-hara yang tadinya 2018 2019 itu perang dagang antara Amerika dan Cina, itu saja sudah cukup lumayan ini ya, heboh ya, dan cukup mengganggu jalannya ekonomi dunia. Ditambah dengan perang dagang dengan Rusia, saya pikir itu semakin menambah berat ya kerusakan ekonomi. Adapun kerusakan ekonomi secara lebih jauh nanti harus dilihat per negara ya, per negaranya itu harus dilihat lebih jauh nanti. Karena kekuatan dan kelemahan masing-masing berbeda. Ya, baik, termasuk terkait dengan kalau dampaknya ke Indonesia nih, maka harus dilihat ya ekonomi Indonesia dan hubungan neraca perdagangan antara Indonesia dan Ukraina dengan Indonesia dan Rusia. Seperti itu ya, Bung Hatta? Iya, betul sekali. Ini ada data yang juga sudah kami hitung, sudah kami olah. Rusia dengan Indonesia itu impor dari total keseluruhan impor yang dilakukan oleh Rusia itu hanya 0,24%, memang rendah ya. Sekitar 564 juta dolar ya, 564 juta dolar. Dari sisi ekspor, Rusia memang ekspornya cukup besar ya, 1,7 miliar ya, 1,7 miliar dolar.
Nah, jadi impornya tadi 564 juta dolar kepada Indonesia, dari sisi ekspornya 1,7 miliar dolar. Seperti itu ya. Jadi masih lebih rendah dibandingkan Jerman tadi ya, itu tertinggi itu di dalam G7 itu tertinggi. Masih lebih rendah dibandingkan dengan Inggris ya. Kalau yang terbesar itu Rusia ini dengan Cina ya, Cina ya. Kalau negara secara spesifik itu Cina. Impornya mencapai 23%, ya, ekspornya mencapai 14,5%. Jadi itu yang ada ya datanya. Jadi kalau Indonesia itu relatif terbatas, ada dampaknya ya, ada dampaknya. Namun relatif terbatas kalau secara langsung berkaitan dengan Rusia. Ya, berkaitan langsung dengan Rusia. Hanya saja nanti ya ini harus dilihat lebih spesifik lagi berkaitan dengan barang yang dikonsumsi oleh Indonesia secara umum. Apa itu? Yaitu minyak ya. Minyak mentah. Indonesia itu produksi antara 900 sampai 1 juta barrel per hari. Sementara konsumsinya 1,5-1,6 juta barrel. Jadi kita sudah net importir ya. Nah, dengan kenaikan minyak sampai 115 dolar per barrel itu sangat mengganggu nanti konsumsi konsumsi minyak dari PLN ya. Harganya kan mengikuti harga internasional ya. Nah, itu tentu nanti akan naik ya. Begitu pula nanti konsumsi minyak di Pertamina ya untuk keperluan penjualan eceran ya atau retail. Makanya Pertamina kan sudah dalam 2 bulan ini sudah 2 kali nih naikkan harga minyak non subsidi. Dan bukan tidak mungkin yang subsidi juga akan dinaikkan itu. Dengan kalau kemudian harga minyak per barrelnya itu 100 per barrel lebihnya itu terjadi dalam jangka waktu yang lama ya. Kalau 1-2 bulan ini masih ada kontrak yang sebelumnya ya, masih ada kontrak yang sebelumnya. Tapi kalau sudah lewat dari itu ya sampai 3 bulan ya lebih, maka akan bisa memukul keuangan dari sektor-sektor di ekonomi di Indonesia yang mengkonsumsi minyak yang sangat tinggi ya, tadi misal PLN ya, Pertamina dan seterusnya. Saya pikir ya, itu. baik, Bung. Ya baik, terakhir Bung, ini apakah krisis Ukraina dan ini akan menghasilkan perubahan tatanan pada politik global, dan juga apakah ke depan nanti akan menghasilkan perubahan secara serta guncangan politik dan ekonomi yang menjadikan konstelasi dunia terus bergeser, atau seperti apa ini dampaknya secara global baik ekonomi maupun politik? Silakan Bung Hatta. Ya, tadi sudah sempat kami singgung bahwa pandemi sekarang itu sebenarnya sangat berat ya. Pandemi sekarang itu sangat berat dampaknya terhadap ekonomi global. Utang negara-negara di dunia itu meningkat drastis ya, meningkat drastis. Belum lagi misalnya mencetak uang ya, itu akan mengakibatkan inflasi. Ditambah kemudian istilahnya isu perubahan iklim yang sangat ekstrim ya, itu pasti akan semakin menekan ya, akan semakin menekan ekonomi global ya, akan semakin menekan ekonomi global. Nah, apakah nanti akan dikasih bumper atau dikasih bantalan utang lagi? Kemungkinan itu utang ya. Kemungkinan itu. Jadi utang itu akan naik semakin tinggi, dan potensi gagal bayar negara-negara kecil ya, negara-negara kecil itu akan semakin tinggi ya. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia masih ada jaminan sumber daya alam. Jadi utangnya itu laku karena masih ada jaminan sumber daya alam. Kalau sumber daya alamnya juga sudah semakin menipis, maka utang yang dijual juga tidak akan laku lagi. Mau bayar pakai apa gitu ya. Nah, jadi kami melihat ekonomi ke depannya ya, ekonomi global itu semakin berat ya. Jauh akan semakin berat kalau eskalasi konflik yang ada atau invasi ya yang ada di Eropa Timur ditambah dengan konflik
perang dagang ya. Saya pikir ini sudah bisa dikatakan sudah perang dagang ya. Untuk salah satu kan Amerika itu tidak bisa membalas secara langsung ya dengan senjata, tapi mereka melakukan perang dagang. Tapi perang dagang itu bahkan bisa lebih dahsyat daripada peluru ya, karena bisa kena dalam seluruh rakyat sebuah negara itu bisa kena ya, dengan anjloknya mata uang itu kena. Nah, jadi saya pikir seperti itu. Ya, baik Bung Hatta, ini terima kasih atas pencerahannya dan juga terima kasih atas kesempatannya hadir di Kabar Petang pada kali ini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di lain waktu dan juga di lain kesempatan. Semoga Anda dan keluarga senantiasa sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Muhammad Hatta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikianlah Kabar Petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan kami besok di jam dan channel yang sama. Dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Karena hanya di sinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual, terpopuler, dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rahman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.